Penyelesaian harta bersama ini biasanya terjadi dengan dua cara. Yang pertama, menyelesaikannya bersama-sama dengan ketika kedua belah pihak suami istri mengajukan perkara perceraian. Kedua, diselesaikan setelah kedua belah pihak secara resmi bercerai. Ada dua cara ya. Masing-masing cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Bila diurus bersama-sama dengan perceraian, kelebihannya suami istri tersebut bisa segera tuntas cerai sekaligus menyelesaikan harta bersama. Dan harta yang disengketakan biasanya relatif masih utuh. Sebab sering terjadi jika harta bersama diurus setelah bercerai akibat keculasan masing-masing, sebagiannya digelapkan atau dipindah tangankan ke orang lain. Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Dalam gugatan cerai yang diajukan oleh Mbak Im Wong kepada Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hanya ada dua, sebagaimana yang disampaikan oleh pengacara, yaitu gugatan cerai dan hak asuh anak. Gugatan itu tidak membahas mengenai harta gono gini. Namun, pada saat konferensi pers, Mbak Im Wong pernah menyebut tentang harta gono gini. Mungkin teman-teman masih ingat itu, bahwa Mbak Im Wong menyampaikan ketika ada pertanyaan bagaimana mengenai harta gono gini. Mbak Im Wong menjawab bahwa kita kan belum bercerai, begitu ya. Namun saya akan membacakan terlebih dahulu tentang peristiwa itu, di mana Mbak Im Wong menyebut harta gono gini. Berikut ini. Langsung saja kita bacakan dari sumbernya ya. Dari Suara.com. Paula Verhoeven bahas harta gono gini saat Mbak Im Wong singgung cerai, gitu ya. Mbak Im Wong belak-belakan mengungkap reaksi Paula Verhoeven saat bahas perceraian. Lelaki 43 tahun itu terkejut lantaran sang istri justru membahas harta gono gini. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan. Maaf ya, maaf banget. Harta gono gini itu ada sebelum kita ada perceraian. Resmi daftar cerai, ungkap Mbak Im Wong. Dikutip dari pernyataan Mbak Im Wong. Mbak Im Wong mengaku bingung karena reaksi Paula Verhoeven justru membahas soal harta gono gini. Padahal posisi mereka saat itu belum sepakat bercerai. Tapi Mbak Im Wong sudah membicarakan persoalan cerai ya teman-teman ya. Itu juga saya menanyakan buat apa membicarakan harta gono gini. Kan kita belum cerai, imbuhnya dengan senyum getir. Mbak Im Wong kemudian membahas soal kepercayaannya ke Paula Verhoeven. Ia mengaku selama ini tak pernah berburuk sangka hingga akhirnya tahu kabar Paula selingkuh. Kabar ya, artinya kabar. Kalau kabar tuh artinya diberitahu orang ya. Saya tuh nggak pernah ngecek HP istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah, tuturnya. Sekalipun saya nggak pernah gitu ya. Ketika ada berita-berita itu yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, dikasih lihat ya, terus saya mau ngomong apa. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, sambungnya. Sebelumnya Mbak Im Wong juga mengaku sakit hati lantaran disebut pelit oleh istri sendiri. Padahal selama ini ia juga memberi nafkah ke keluarga Paula. Ya. Mbak Im Wong juga menyebut uang dari hasil kontennya diputar lagi untuk perusahaan, sementara uang Paula masuk ke rekening Paula pribadi. Ya kan, wajar ya kan?
uang saya itu masuk ke perusahaan, tapi uangnya Paula itu punyanya dia. Saya nggak ambil 1 rupiah pun uangnya dia. Saya digaji dari perusahaan. Paula juga. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan. Paula enggak. Gitu ya. Penjelasan Mbak Imbong itu menuai respon warganet. Sebagian menganggap wajar pembahasan gonogini yang ditanyakan Paula. Perlu minta gonogini karena seorang istri itu bawa anak, komentar @Z. Ya gonogini memang harus dibahas kalau mau cerai, imbuh @uum. Ya iyalah dibahas sebelum cerai, masa setelah cerai, ujar not menimpali. Namun ada juga yang membela Mbak Imbong. Mereka menyebut tak seharusnya Paula membahas harta gonogini di awal. Enak bener matrai Mbak Imbong belum nikah sudah punya harta kok. Nikah selingkuh minta harta, ujar Mail. Sebelum menikah Om Mbak Im sudah punya rumah, itu tidak bisa jadi harta gonogini. Paula Verhoeven resmi ditalak Mbak Imbong. Usai 6 tahun menikah, permohonan talak cerai tersebut dilayangkan Mbak Imbong ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan Selasa 8 Oktober 2024. Menurut sang aktor, Paula Verhoeven telah mengkhianatinya dan berselingkuh dengan laki-laki lain. Bukan hanya sekali, Mbak Im menuding Paula main serong selama 1 tahun belakangan. Sementara itu, Paula Verhoeven memilih diam tak menanggapi tudingan dari suaminya tersebut. Ia pun banjir dukungan dari warganet lantaran tak membuka aib soal rumah tangganya. Oke ya teman-teman ya, mengenai pembahasan harta gonogini. Harta gonogini itu harta bersama suami istri setelah menikah. Ingat ya, setelah menikah. Ya mungkin ada harta yang dibawa oleh sang suami sebelum menikah, ada juga harta yang dibawa oleh istri sebelum menikah. Itu tidak masuk dalam gonogini ya teman-teman ya, tidak masuk dalam hal gonogini. Mungkin teman-teman masih ingat ya kalimat itu ya, disampaikan juga oleh Mbak Imbong saat Mbak Imbong melakukan konferensi pers ya. Oke. Membahas harta gonogini itu bukan hal yang tabu kalau sudah membahas mengenai perceraian apapun namanya ya. Perceraian itu jelas akan menyinggung beberapa hal, diantaranya adalah hak asuh anak dan juga harta gonogini. Harta gonogini bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Harta gonogini adalah harta bersama, bukan hal yang sakral untuk dibicarakan ketika kita sudah menyebut kalimat cerai. Dalam hal perceraian pasti akan ada yang namanya harta gonogini. Sekecil apapun harta itu tetap harus dibagi, sebesar sebanyak apapun harta itu tetap harus dibagi. Saya ingin menyampaikan pesan moral ini kepada teman-teman semua, pandangan-pandangan hukum terkait dengan harta gonogini atau istilah hukumnya harta bersama. Langsung saja ya kita bacakan ya. Pasangan suami istri itu tampak saling bersitegang di pengadilan agama. Dari raut muka dan sikap serius yang ditunjukkan, tampaknya kedua belah pihak bersama-sama sedang menyengketakan sesuatu yang sangat penting. Ini kisah ya.
Kita tentu tidak sempat menanyakan apakah kedua belah pihak sudah bercerai atau sedang mengurus cerai. Dari proses-proses sidang yang berkali-kali dan sesekali hakim pergi ke lokasi dan memeriksa harta-harta mereka di tempat, dapat diketahui bahwa mereka sedang menyengketakan harta gono gini. Dalam dunia peradilan khususnya yang menyangkut kewenangan pengadilan agama, suami istri yang sedang berurusan dengan pengadilan tentang harta ini biasanya sedang menyengketakan harta bersama yang juga sering disebut harta gono gini. Nomenklatur perkara harta bersama dalam undang-undang masih masuk dalam bidang perkawinan. Secara yuridis, perkara ini menjadi kompetisi absolut pengadilan agama berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang pengadilan agama. Cakupan bidang perkawinan tersebut menurut penjelasan pasal 49 ayat 2 undang-undang ini termasuk perkara penyelesaian harta bersama. Eksistensi harta bersama ini juga disebut dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ditegaskan pula dalam kompilasi hukum Islam KHI pasal 1 huruf F, yaitu bahwa harta bersama mencakup semua harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa harta tersebut. Penyelesaian harta bersama ini biasanya terjadi dengan dua cara. Yang pertama, menyelesaikannya bersama-sama dengan ketika kedua belah pihak suami istri mengajukan perkara gugatan cerai. Penyelesaian harta bersama ini biasanya terjadi dengan dua cara. Yang pertama, menyelesaikannya bersama-sama dengan ketika kedua belah pihak suami istri mengajukan perkara perceraian. Kedua, diselesaikan setelah kedua belah pihak secara resmi bercerai. Ada dua cara ya. Masing-masing cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Bila diurus bersama-sama dengan perceraian, kelebihannya suami istri tersebut bisa segera tuntas cerai sekaligus menyelesaikan harta bersama. Dan harta yang disengketakan biasanya relatif masih utuh. Sebab sering terjadi jika harta bersama diurus setelah bercerai, akibat keculasan masing-masing, sebagiannya digelapkan atau dipindah tangankan ke orang lain. Ya, di sini kita ulangi lagi ya. Masing-masing cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Bila diurus bersama-sama dengan perceraian, kelebihannya suami istri tersebut bisa segera tuntas cerai sekaligus menyelesaikan harta bersama. Dan harta yang disengketakan biasanya relatif masih utuh. Sebab seringkali terjadi jika harta bersama diurus setelah bercerai, akibat keculasan masing-masing, sebagiannya digelapkan atau dipindah tangankan ke orang lain. Ingat ini. Kelemahannya, perceraian yang dilakukan berpotensi terkatung-katung sebab
jika salah satu pihak yang tidak puas terhadap pembagian harta bersama sering melakukan upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung, kasasi, bahkan PK. Waktu yang digunakan untuk upaya hukum melalui dua jenjang peradilan tersebut tentu sangat lama, bertahun-tahun. Padahal pada saat yang sama perkawinan mereka sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi. Akibat negatifnya adalah ketika mereka tidak dapat segera menikah lagi dengan calon pasangan yang baru. Akibat status janda atau duda yang belum jelas. Tidak jarang terjadi mereka lalu melakukan pelanggaran hukum dengan menikah siri atau kumpul kebo dengan calon suami atau calon istri yang baru mereka. Itulah sebabnya dalam konteks demikian ada himbauan bahwa suami istri yang ketika mengajukan perceraian sebaiknya bagi yang ingin menyelesaikan harta bersama via litigasi dapat mengajukannya dengan perkara tersendiri setelah perceraian. Apabila diurus setelah perceraian, kelebihannya para suami yang rumah tangganya sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dapat sesegera mendapat kejelasan status janda atau duda, sehingga dapat segera menentukan langkah berikutnya, yaitu menikah lagi dengan calon pasangan mereka masing-masing. Kejelasan status ini tentu dapat segera didapat tanpa harus dibayang-bayangi perkara penyelesaian perkara harta bersama atau harta gonogini yang biasanya berpotensi mengganjal bagi kedua belah pihak. Kalau mau kawin, urusan harta gonogini belum selesai tentu akan menjadi pikiran. Kelemahannya sering harta bersama yang harus diurus setelah perceraian oleh salah satu pihak digelapkan atau dipindah tangankan, dijual ke orang lain. Bahkan sering terjadi salah satu pihak yang culas sudah melakukan aksinya sebelum perkara perceraiannya diajukan ke pengadilan. Apalagi biasanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan mereka harus bercerai di pengadilan telah didahului oleh perpisahan tempat tinggal suami istri yang bersangkutan selama beberapa bulan atau bahkan tahunan. Dalam situasi yang demikian, yang kebetulan menguasai harta bersama bisanya dapat dengan leluasa melakukan aksi. Biasanya dapat melakukan dengan leluasa melakukan aksi culasnya dengan menghabiskan sedikit demi sedikit harta bersama yang ada. Gambaran situasi rumah tangga di atas tentu dapat memberikan motivasi para pihak untuk memilih apakah saat mengajukan perceraian sekaligus mengakumulasikan perkara penyelesaian harta bersama dengan perkara perceraian atau tidak. Yang pasti, pengadilan agama akan melayani saja keinginan kedua belah pihak dengan segenap resiko yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Kriteria harta bersama. Salah satu penyebab mengapa sengketa harta bersama ini sering berlangsung lama dan berliku, antara lain disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang harta bersama. Bahkan banyak yang mengira bahwa harta bersama adalah harta yang didapat secara bersama-sama saat berumah tangga, atau semua harta yang didapat setelah berumah tangga tanpa kecuali. Atau ada juga yang berpandangan harta yang diatasnamakan suami istri menjadi harta pribadi bagi yang namanya tercantum dalam dokumen yang bersangkutan. Akibat kekeliruan persepsi ini, keliru pula melakukan tindakan hukum tasarruf terhadap harta yang ada. Jadi apapun harta itu atas nama siapapun, apakah suami, apakah istri, ketika masih dalam ikatan pernikahan, begitu cerai, yang atas nama suami, yang atas nama istri itu dijadikan satu.
namanya tetap harta bersama, bukan harta pribadi, bukan. Yang juga perlu diketahui bahwa dalam perkawinan juga ada harta, tetapi dikecualikan dari harta bersama, yaitu harta bawaan dan harta yang diperoleh suami atau istri dari hadiah atau warisan. Terhadap harta yang demikian, pemiliknya suami atau istri bebas melakukan perbuatan hukum tasarruf seperti menghibahkan, menyedekahkan, menghadiahkan, atau perbuatan hukum lainnya. Meskipun demikian, saat ini akibat variasi lalu lintas kehidupan yang berdampak kepada variasi sumber ekonomi, dalam praktek banyak masyarakat yang masih bingung menentukan apakah satu perkara yang diperoleh dalam masa perkawinan termasuk harta bersama atau bukan. Sekedar sebagai menambah wawasan, memahami aturan hukum dalam undang-undang atau sumber hukum lainnya, ada baiknya kita simak pendapat seorang ahli hukum sekaligus mantan hakim agung, yaitu mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, yaitu M. Yahya Harahap SH. Dalam bukunya Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama, menurutnya ada 4 ruang lingkup harta bersama. Yang dimaksud ruang lingkup tersebut adalah untuk menentukan apakah suatu harta termasuk harta bersama atau bukan. Keempat ruang lingkup tersebut adalah: 1. Harta yang dibeli selama perkawinan. 2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. 3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. 4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Memang ya tidak mudah ya. Namun di sini saya ada satu lagi yang kaitannya dengan penyelesaian harta ya, yaitu ketika ini saya akan ulang-ulang ini ya, karena ini yang terjadi ketika manusia berebut harta, inilah yang akan terjadi. Dengarkan baik-baik ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Bukan menggurui loh, ini bukan loh. Ini hanya menyampaikan informasi. Nih ya, saya kasih tahu ya. Masing-masing cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Bila diurus bersama-sama dengan perceraian, kelebihannya suami istri tersebut bisa secara tuntas cerai sekaligus menyelesaikan harta bersama atau gonogini ya. Dan harta yang disengketakan biasanya masih relatif utuh. Sebab seringkali terjadi jika harta bersama diurus setelah bercerai, akibat keculasan masing-masing, sebagiannya digelapkan atau dipindah tangankan ke orang lain. Oke ya, jadi saya menanggapi berkaitan dengan mengapa gugatan cerai yang dilakukan oleh Mbak Imbong kepada Paula Verhoeven tidak menyertakan gugatan atau pembagian harta gonogini. Tentunya mereka berdua atau Mbak Imbong dan juga Paula Verhoeven belum siap mengenai hitung-hitungan tentang harta gonogini. Tapi saya ingatkan, persoalan harta gonogini kalau tidak segera dituntaskan juga akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ya kalau masih utuh sih nggak ada masalah ya kan, dibaginya enak. Tapi kalau sudah cuil, sudah sedikit-sedikit sudah berkurang, atau sudah diatasnamakan sama orang lain, ya itu tergantung bagaimana mereka mengelolanya. Tapi saya ingatkan, masalah akan timbul kalau ini tidak segera
tuntaskan. Ya, saya sudah sampaikan tadi mengenai harta gonogini, harta bersama, ya, bukan hal yang tabu untuk dibicarakan ketika kita sudah berbicara mengenai perceraian. Bukan hal yang sakral tentang harta bersama ini atau harta gonogini ini, ya, bukan hal yang sakral ketika kita sudah mengeluarkan kalimat-kalimat tentang perceraian, apalagi sudah mengajukan gugatan. Bukan hal yang sakral lagi, justru itu yang wajib dibicarakan. Ya, mungkin ada yang belum tahu tentang ini, jadi saya juga harus menyampaikan ini. Dalam hal perceraian, pastilah akan dibicarakan terkait dengan harta gonogini. Kalau tidak ada yang membicarakan ini dari keduanya, nanti akan repot di belakang hari. Ingat itu, ingat itu. Ya walaupun baik saat ini, namun setelah nanti situasinya berbeda. Contoh, ya ketika nih Mbak Imbong bercerai sama Paula nih, mohon maaf ya, bercerai sama Paula, Mbak Imbong kawin lagi. Kalau tidak segera dibagi nih, Mbak Imbong kawin lagi, yang kawin lagi sama Mbak Imbong jelas tahu tentang harta itu, nanti ngeribetin. Ya kalau dia tahu nggak apa-apa. Sama juga dengan Paula Verhoeven. Ketika dia nikah lagi dan seterusnya dan seterusnya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini saya menyampaikan kebenarannya. Ketika kita tidak pernah membahas harta gonogini, itu akan muncul masalah itu di belakang. Jadi sebanyak apapun, sekaya apapun, sebaiknya harta gonogini harus segera dibicarakan dan diselesaikan. Sebanyak apapun harta itu harus segera dibagi. Ya. Sekecil apapun setelah perceraian, harta bersama tadi, harta gonogini tadi harus segera dibagi. Selesai persoalan. Itu ya, itu. Nah, mengapa saya menyampaikan hal ini di tengah-tengah mereka sedang menggugat cerai? Saya ini mengingatkan kepada seluruh teman-teman di mana saja bercermin dari peristiwa ini, kita tidak boleh mengabaikan satu persoalan ini, yaitu tentang harta gonogini. Sebab penyebab dari harta gonogini yang tidak tuntas nantinya akan menimbulkan persoalan-persoalan baru setelah perceraian. Mungkin teman-teman juga ada yang merasakan itu. Ada kadang-kadang suami yang culas. Tanah-tanahnya yang tadinya bersama-sama dengan istrinya sudah dialihkan kepada iparnya lah, maksudnya adiknya lah, tantenya lah dan sebagainya. Karena saya pernah pernah menangani kasus semacam itu. Setelah justru ini suaminya meninggal dunia. Hartanya itu tidak ke istrinya. Kenapa? Harta itu ternyata ada semacam apalah ya. Jadi anak-anaknya tidak dapat. Kenapa? Ini diambil alih oleh ipar-iparnya. Ya, itu yang meninggal. Ada juga yang bercerai. Kalau yang bercerai, mobil yang tadinya ada berapa itu, yang bagus-bagus dijual. Ya dah, yang jelek habis duitnya, yang jelek-jelek itu yang dibagi. Jadi persoalan itu akan muncul, akan akan menjadi lebih ribet ketika
harta gonogini setelah perceraian tidak segera diselesaikan. Itu saja dari saya. Ya, semoga ini menjadi pembelajaran hukum, memberikan edukasi kepada teman-teman semua di mana saja. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.